Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak dalam mata kuliah ISPT. Tidak terasa kita sudah masuk pada pertemuan ke-6 ya, atau minggu ke-6 kalau nggak salah ya. Pada minggu ke-6 ini kita sudah masuk pada tema baru, yaitu ISPT PPH Badan. Nah, sebelumnya Bapak ingin menunjukkan kepada kalian kemana kita bisa mendownload aplikasi atau software ISPT PPH Badan ya. Jadi ini alamat websitenya educipta.com, download ISPT. Kalian download yang ini ya. Mari sama-sama kita coba download ya. Bapak baru mendownload. Kita akan coba mendownload. Ya, ini PPH Badan yang sudah Bapak download ya. Kita coba download apakah berjalan atau tidak. Jadi kita mulai dengan kita baca dulu cara menginstalnya bagaimana. Nah, ini yang harus diinstal 1 2 3 ya. 1 exe, 2 MSI, 3 exe ya. Ini seperti ini. Jadi kita ikuti saja perintahnya, berarti sekarang exe dulu. Oke, seperti ini. Lalu kita tunggu. Nah, ini kita yes saja proses instalasinya ya. Kalau nanti, nah ini kalau yang satu udah berhasil, nanti nah ini kita next aja. Organisasinya kalian isi UPSIA saja ya. Mau nama kalian juga boleh ya. Ininya anyone, next saja ya. Ya, tinggal di next lagi, install ya. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita yang MSI ya. Ini MSI berjalan, next. Ini kita seperti biasa Bapak tadi UPSI saja ya. Lalu kita next lagi, install. Ini kita yes ya. Seperti ini. Lalu ini selesai, finish. Sekarang yang exe ya. Nah, ini ya. Ya, ini kita tunggu, kita update saja, kita yes. Nah, seperti ini. Oke, ini finish ya. Berarti sudah selesai nih. Sekarang kita X, kita lihat, kita minimize. Ada nggak di sini kita ketik ISPT ya. Kalau ada berarti sudah terinstall. Nah, ini sudah ada nih, PPH Badan Rupiah. Coba kita klik ya. Ini kita klik, format tanggal tidak sesuai ya. Ubah regionalnya Indonesia. Baik ya. Jadi ini kita rubah langsung ininya Indonesia. Mana tadi nih, Indonesia, format English. Oke, nah ini kita ganti Indonesia. Indonesia. Nah, gini ya. Ada lagi nggak ya? Kayaknya cuma ini aja lokasinya, Indonesia. Lalu kita oke. Ya. Terus tanggalnya oh, ini additional setting. Coba satu lagi, currency desimal, jam 11.28. Contohnya ini sekarang jamnya iya ya, jamnya ngaco ya. Jamnya kita reset dulu ya. Sekarang kalau tanggal sudah benar ya, jamnya aja kita ganti. Coba ini kita ganti tanggalnya sudah benar, 18 April. Oh, tanggalnya juga salah ya. Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 19 ya, jadi tanggalnya pun salah
ini tanggal 19. Enaknya di sini aja nih ngerubahnya, sini aja deh, sama enggak? Nah, ini tanggalnya tanggal 19, lalu jamnya adalah coba kita, ini sudah benar 9, kita ulang, tanggalnya 19 hari Selasa. Oh, ini bukan, sebentar, ini kita perbaiki dulu, adjust ya. Nah, ini tanggalnya ke mana ini? Time zone. Kita time zone-nya Pasifik. Oke, sebentar. Ini waktunya, jamnya. Oh, ini nih. Regional. Nah, regional regionnya kita cek. Tadi udah kita rubah ya, ini Indonesia udah benar. Sekarang jam dan tanggal. Nah, ini yang Bapak maksud nih. Rubah. Sekarang tanggalnya 19. Jamnya adalah jam berapa? Jam 13.30. 13.30 ya. 13.30 ya, jatuh jam 1.30 ya, sama. Oke, ini sudah oke ya. Tanggal sudah diganti, regional setting sudah diganti. Nah, sekarang kita coba lagi nih, ISPT PPH badan, ISPT. Nah, ini udah ada nih, kita cek. Nah, ini udah. Wow, apa sih yang dia minta? Coba kita ulang, ISPT yang ini. Format tanggal kalau tidak sesuai silahkan ubah DD MMYY. DD oke. Berarti dia pengennya gini, DD MMYY. Oke, DD MMYY. Coba sudah mau belum ya? Kita ISPT lagi, badan rupiah, DD MMYY. Format tanggal tidak sesuai silakan ubah dahulu, regional Indonesia. Ini sudah ke Indonesia. Berarti di sini yang salah nih. DD MMYY. Coba mau enggak ya? DD MMYY. Additional setting, currency time, PM, DD MMYY. Oke. Coba sudah mau belum ya? Ini ISPT. Waduh, tidak sesuai, silakan ubah dahulu ke regional Indonesia atau format DD MMYY. Ini sudah sesuai ya, 19 April jam 1.33 PM. First day week. Sekarang mana nih? Oh, ini nih, coba kita rubah ke Indonesia. Ada nggak Indonesia? Salah. Indonesia. Mana Indonesia? Indonesia. Ini di Indonesia. Coba mau nggak ya? Iya, ini kita coba lagi ISPT. Nah ya,
Baik ya, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah kita install ISPT-nya. Maka kalau ISPT yang sudah terinstall itu bentuknya seperti ini ya. Ini berarti sudah terinstall dengan baik atau dengan benar. Nah, sebelum kita bicara bagaimana menggunakan aplikasi ini, Bapak ingin menjelaskan modul pertemuan 6 ya. Sebagaimana yang kalian bisa lihat di sini ya. Di sini kita bicara mengenai pajak penghasilan PPh Badan ya. Jadi pajak penghasilan itu kalau kita renung secara pelan-pelan, pajak yang dikenakan atas penghasilan. Jadi penghasilan itu kalau di dalam perusahaan atau badan, artinya penghasilan itu di sini lebih kepada labanya ya, atau keuntungan. Nah, laba dari perusahaan, kita ketahui bahwa perusahaan itu ada dua kelompok ya. Satu badan usaha yang artinya dia bisa CP, PT, koperasi, mungkin juga bisa yayasan ya. Ada satu lagi BUT. Apa perbedaannya? Kalau badan usaha ini bentuknya apapun, mau koperasi, yayasan, firma gitu ya, atau kongsi ya, atau UD, usaha dagang, atau PT, maka itu semua jenis badan usaha itu legalitasnya atau pendiriannya didirikan di negara Indonesia atau berdasarkan hukum Indonesia. Sementara sedangkan BUT atau badan usaha tetap itu adalah jenis usaha, bukan jenis usaha, jenis badan usaha yang pendiriannya tidak dilakukan di Indonesia tetapi di luar Indonesia, artinya di negara-negara di mana BUT itu berasal. Nah, pajak perusahaan atau PPh Badan itu sendiri sesungguhnya sederhana ya. Jadi untuk mencari tahu berapa sih pajak penghasilan perusahaan yang harus dibayar kepada negara, misalnya seperti ya, itu ya. Yaitu PPh Badan terutang ya sama dengan penghasilan kena pajak, atau di sini adalah laba perusahaan. Artinya juga di sini laba perusahaan yang sudah dikoreksi fiskal dikali tarif PPh Badan yang berlaku. Seperti itu ya. Nah, di tahun 2009 tarif PPh Badan itu adalah 28% ya. Lalu 2010 sampai 2019 terjadi perubahan. Tarifnya itu diturunkan menjadi 25% ya. Nah, kalau kalian bisa cek Google ya. Nah, misalnya Bapak buka nih Google ya. Sekarang ini kita kan ketahui ya tarif pajak pertambahan nilai atau tarif PPN itu kan 10% kan. Nah, tapi sekarang tarifnya jadi berapa nih? 11% ya. Jadi mulai 1 April 2022 tarif PPN tidak 10% lagi tapi naik ya. Nah, berbeda dengan PPh Badan. Kalau PPh Badan 2009 dia tinggi 28%, nah sekarang turun ya, berlaku dari 2010 sampai 2019 itu 25%. Sampai 2000 sekarang pun 21 juga masih 25% ya. Jadi intinya tarif pajak atau aturan pajak itu dinamis ya. Jadi kalau perpajakan itu kalian harus selalu update, melihat aturan atau juga membaca ya. Kadang tarif ini sekarang berlaku, besok belum tentu berlaku. Hari ini misalnya 25%, besok bisa mungkin lebih tinggi atau lebih rendah ya. Nah, begitu juga tarif pajak itu ada diskon ya, diskon tarif 5%. Harusnya kenanya 25%, tapi dapat diskon 5%. Jadi tarifnya cuma 20% ya. Ini syaratnya ya, yaitu bentuk badan usahanya harus perseroan terbuka, artinya perusahaan atau PT-nya itu sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau Telkom misalnya jumlah saham 100%, minimal 40% sahamnya diperdagangkan di bursa saham. Artinya masyarakat yang punya uang cukup
boleh memiliki perusahaan Telkom. Nah, kalau misalnya Telkom dari 100% yang diperdagangkan 90%, yaitu jauh lebih baik lagi ya. Maka di dalam syarat ini minimal 40% ya, seperti itu. Lalu penghasilan kena pajak bersifat final, tarif sendiri ya. Nah, ini penjelasan tarif ya. Jadi kalau perseroan tersebut ya itu apa namanya, yang dapat diskon tarif itu apabila dia omsetnya atau peredaran bruto. Jadi peredaran bruto itu kalau bahasa yang mudah dipahami itu adalah omset penjualan ya, atau pendapatan kotor. Jadi omset penjualan itu harus di bawah 50 miliar ya. Maka dia akan dapat pengurangan tarif sampai 50%. Misalnya contoh PTA nih ya. Dia omsetnya 30 M. Berarti dia masuk nih syarat ini ya, syarat bahwa omset dia kurang dari 50 miliar. Lalu dia punya PKP sebesar 3 miliar. PKP ini adalah laba perusahaan yang sudah dikoreksi fiskal. Jadi tinggal 3 miliar dikali tarif gitu ya. Nah, kan tetapi karena ini mendapatkan fasilitas diskon tarif sampai 50%, nah ini ada tata caranya ya. Jadi tata caranya adalah kita lihat di sini ya. Ini sudah rumus cara menghitung. Jadi yang baku ini 4,8 miliar ini selalu ada di sini. Yang akan kamu dapati berubah-ubah itu di sini 30 M ya. 30 miliar omsetnya, 4,8 miliar ini maksimal ya. Ini sudah rumus. Lalu dikali PKP-nya 3 miliar ya, ini PKP-nya. Maka 50% itu diskon dari 25%. Ini kan 25% tarif normal. Maka 50% dikali tarif normal dikali 480 juta sebesar 60 juta ya. Jadi di sini PKP-nya ini dicari dulu berapa bagian laba fiskal dari 3M gitu ya yang dapat fasilitas. Nyata yang dapat fasilitas cuma 480 juta. Lalu dapat lagi diskon tarif 50%. Jadi cuman pajaknya 60 juta yang dapat fasilitas. Nah, sisanya 3 miliar diambil 480 ini tidak dapat fasilitas. Maka dia menjadi normal 25% dikali ini, yaitu 630 juta. Maka PPh yang harus dibayar oleh PTA 60 juta ya, ditambah 630 juta, 690 ya. Maka kalau kita bandingkan, seandainya dia nggak dapat, Pak, kalau nggak dapat diskon tarif ini berapa ya sebenarnya pajak dia? Yaitu 25% langsung dikali 3 miliar. 25% dikali 3 miliar itu hasilnya 750 juta. Sementara di sini dia cuma bayar 690 juta. Jadi dia dapat diskon 750 diambil 690, dapat 70 juta ya. Ya lumayan lah gitu ya, harusnya bayar pajak 750 juta, ini bayar pajaknya cuma 690 juta ya. Nah, jadi kalau perusahaan itu peredaran brutonya di atas 50 M, dia nggak dapat fasilitas, tarif pajaknya tetap normal ya, seperti itu. Nah, selanjutnya tadi sampai mana ya? Sampai sini. Ya, ini tadi syaratnya ya. Ini jadi terpisah. Jadi syaratnya TBK sahamnya minimal 50%. Jadi kalau yang tadi diskon tarif itu untuk perusahaan yang tidak TBK nih, yang apa namanya? Yang 25% ini nih ya. Jadi ini untuk perusahaan dalam negeri, bukan BUT, dan dia bukan TBK ya. Sementara kalau TBK dia cuma dapat diskon tarifnya 5% ya. Harusnya dia 25%, dia cuma kena 20% ya.
Jadi ini penjelasan slide-nya agak loncat-loncat ya. Jadi Bapak mau tekankan untuk yang ini adalah untuk semua perusahaan dalam negeri. Artinya perusahaan yang sahamnya belum dijual di bursa efek gitu ya. Perusahaan kan pasti punya saham, tapi sahamnya hanya dimiliki oleh pendiri atau owner daripada perusahaan. Sementara kalau TBK kan sudah dimiliki masyarakat. Nah ini dia sahamnya 40% minimal 40% diperjualbelikan di bursa efek lalu dari saham tersebut dimiliki paling tidak oleh 300 pihak gitu ya. Nah ini Undang-Undang Nomor 2 2020 ya, bahwa tarif PPh badan itu 22% ya. 22% berlaku. Lalu terjadi peraturan baru keluar turun jadi 20% ya. Nah, lalu setelah itu sedangkan wajib perusahaan TBK mendapatkan, jadi peraturan terbaru lagi dia 3% lebih rendah. Jadi tidak 5%, cuma 3%. Nah, muncul undang-undang baru yang namanya HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka tarif PPh badan yang tadinya 20% dari 25%. Jadi PPh badan kan tarifnya itu kan 25%. Rencananya 20%. Rencana 20% ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Lalu dengan adanya Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang terbit tahun 2022 ini ya, kalau nggak salah bulan Januari atau Februari, maka tidak jadi 20%. Jadi harusnya dari 25 jadi 20, tidak jadi tapi 25 menjadi 22 ya. Lalu kita masuk pada bicara rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal itu adalah penyesuaian atas laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan, di mana laporan keuangan yang sudah dibuat oleh perusahaan itu kita katakan atau di dalam pajak disebut sebagai laporan keuangan komersial. Nah, laporan keuangan komersial ini kan nanti ujungnya itu ada laba ya. Jadi laporan keuangan itu terdiri dari dua jenis, yaitu yang namanya income statement atau rugi laba, yang kedua adalah neraca atau balance sheet. Nah, untuk menghitung pajak atau PKP, penghasilan kena pajak, itu sebenarnya yang dilihat labanya saja, berapa sih laba perusahaan. Nah, itulah laba perusahaan dikali tarif pajak. Nah, itulah pajak yang harus dibayar ke negara. Namun laba yang dihasilkan dari perhitungan laporan keuangan rugi laba yang umum yang dibuat oleh perusahaan ya menurut standar akuntansi itu tidak bisa digunakan seluruhnya untuk pedoman membayar pajak kepada negara. Jadi laporan keuangan yang sudah dibuat oleh perusahaan yang kita katakan sebagai laporan keuangan komersial itu harus kita sesuaikan dulu, atau kita sebut sebagai kita koreksi dulu. Koreksi bagaimana? Dikoreksi menurut aturan perpajakan. Koreksi laporan keuangan menurut aturan perpajakan itu yang kita sebut sebagai koreksi fiskal ya. Atau nanti akhirnya akan ketemu laba juga, maka labanya kita sebut sebagai laba fiskal. Makanya akhirnya ada laporan keuangan fiskal, ada laporan keuangan komersial. Maka untuk menghitung pajak perusahaan yang harus disetor ke negara itu harus berdasarkan laporan keuangan fiskal, bukan laporan keuangan komersial. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan di dalam rekonsiliasi fiskal? Yaitu tidak semua biaya-biaya diperbolehkan ya. Jadi kalau di dalam laporan keuangan yang komersial atau yang umum kita ketahui, apa saja biaya yang atau uang yang keluar dari perusahaan kan itu kita catat sebagai biaya ya. Memang seperti itu.
Akan tapi kalau di dalam pajak tidak boleh semua uang yang keluar dari perusahaan itu dianggap biaya. Jadi kalau nggak dianggap biaya, diapain Pak? Ya seolah-olah tidak pernah ada, biaya itu tidak pernah terjadi, gitu ya. Nah ini contoh-contohnya nih ya, biaya-biaya yang berkaitan dengan pajak final ya. Terus biaya yang keluar tapi nggak ada hubungannya dengan eh, bisnis inti perusahaan gitu ya. Misalnya perusahaan bergerak di bidang catering, tapi dia misalnya membeli pesawat terbang gitu kan, itu kan nggak berhubungan tuh. Atau dia membeli misalnya eh, menyumbang ya kepada ormas atau kepada partai. Nah itu kan nyumbang kepada partai, ada hubungannya dengan usaha catering. Nah itu tidak boleh dijadikan biaya, tapi duitnya udah keluar Pak, yaitu itu ditanggung sendiri ya, intinya pajak tidak akan mengakui. Lalu misalnya biaya yang keluar dalam bentuk natura, artinya apa? Misalnya perusahaan itu meminta seseorang untuk membetulkan AC perusahaan, terus orang tersebut membetulkan AC berapa biji misalnya seperti itu ya. Lalu oleh perusahaan tidak dikasih uang, tapi dikasihnya misalnya beras berapa karung misalnya, atau dikasih ya udah deh pakai tuh mobil kalau mau pulang kampung, atau misalnya dikasih ya udah nanti ke dokternya gue yang bayar misalnya seperti itu. Kan namanya natura atau jasa kenikmatan, atau juga bentuk bahan makanan misalnya seperti itu ya. Juga denda-denda perpajakan ya, misalnya perusahaan bayar pajak, denda, bunga, itu nggak boleh jadi biaya. Lalu biaya-biaya entertain ya, jadi neraktir kolega bisnis ya, rekanan, pihak pemerintah, itu nggak boleh dijadikan biaya, kecuali perusahaan mau membuat daftar siapa saja orang-orangnya, jadi harus dibuat daftarnya. Lalu ada juga di sini bicara penyusutan ya. Penyusutan yang diperbolehkan ini metodenya ya, garis lurus dan juga menurun ya. Lalu juga amortisasi ya. Amortisasi ini seperti ini ya. Jadi ini yang boleh digunakan di dalam menyusun laporan keuangan fiskal. Nah ini nanti adalah kedepannya ini yang PT Surya Kencana adalah data yang akan kita input ke dalam ISPT PPH Badan, gitu ya. Jadi untuk saat ini kita berhenti dulu di sini. Minggu depan kita akan coba mulai bagaimana cara menginput data PT Surya Kencana ke dalam aplikasi ISPT PPH Badan. Baik ya, Bapak akhiri perkuliahan sampai di sini. Sukses buat kalian semua. Mohon maaf apabila Bapak ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.